kakak saya kan juga belum lama rumah sendiri gitu apa. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Rumahnya di mana? Satu desa sama sini. Rumah Mas? Sama. Enggak, rumahnya Mas? Rumahnya Mas? Iya. Oh. Kalau yang awal mulai itu kan gini apa? Ibu saya ini kan punya saudara kan 2. Ya itu Tapi lain bapak. Itu perempuan. Jadi kan masih punya ibu juga. Nah itu sekitar 2 tahun yang lalu itu siapa itu? Sekitar 2 tahun yang lalu itu kan adiknya mama saya ini kan itu apa tiba-tiba itu bilang ke mama saya itu kan katanya mau bagi warisan. Nah itu nggak bilang sama ibu saya, nggak, tiba-tiba itu mama saya di rumah itu langsung dipanggil, diajak ke sawah, langsung disuruh bagi, dan ternyata itu di sana itu udah banyak orang. Udah banyak orang itu, udah banyak pamong yang ibaratnya ngurusin pembagian itu. Itu sebelumnya yang ibunya ibu saya ini belum ada rencana buat bagi gitu Pak. Tapi yang ngajak pembagian dulu itu malah adiknya mama saya. Itu yang pertama. Ya, terus habis itu sudah dibagi apa? Itu nggak lama kemudian itu bapak saya itu kan kerja di proyek sama kakak saya. Itu bapak saya itu kenalangan itu kejatuhan batako, itu kan tangan bapak saya yang kiri patah. Ya, itu dirawat di Klaten sana. Habis itu tidak lama kemudian itu gantian kakak saya Pak. Kakak saya ini yang paling lama. Bapak sembuh, gantian saya. Saya kerja di proyek itu langsung badan dada panas, napas nggak bisa. Terus intinya saya itu kayak nggak bisa napas lah, dadanya panas. Terus saya dari Jogja itu pulang, terus bicara sama keluarga, paginya langsung ke dokter dikasih obat, nggak sembuh. Itu berulang-ulang. Itu saya keluar masuk rumah sakit, langsung ke rumah sakit besar Seragen sana, cek paru-paru, sehat. Terus diberi obat, kan nggak ada perubahan namanya sehat. Terus ke Seragen lagi, cek jantung lagi, ternyata nggak apa-apa, sehat. Jadi berulang-ulang saya keluar masuk rumah sakit. Itu udah habis banyak, udah habis-habisan mama saya. Udah habis-habisan gitu. Nah, terus itu adiknya mama itu bilang ke orang, ya berarti orang Jawa saiki sing kerja wis gak iso apa-apa. Yang bisa kerja sudah nggak bisa apa-apa. Nah, bilang ke orang gitu. Terus masuk rumah sakit. Yang terakhir itu saya ke rumah sakit Seragen itu spesialis Singapura. 1 kali berobat itu 2 juta 200 kali berobat itu. Nah, itu di scan. Yang tadi itu di scan 4 dimensi. Sampai sehat semua. Itu dokter malah nyaranin disuruh ke orang pintar. Enggak seperti itu. Pas terus ya tapi saya merasakan begini Dok. Saya kan gitu. Tapi Panas. Enggak bisa nafas, panas. Terus adik saya punya inisiatif, langsung pergi ke saya pergi ke Banyuwangi. Pertama kali ke Madura itu. Yang pertama itu di Madura kan posisi saya kan masih kerja di Surabaya itu. Nah itu di Madura itu kan saya juga dikasih tahu sama teman-teman itu kiai yang paling terkenal di Madura. Itu saya nyampe Sumenep sana, hampir ujung Madura Pak. Itu saya sama teman saya itu ke sana jam 2 malam. Jam 2 malam itu nyampe sana jam 8 pagi. Itu motoran sama 2 orang teman saya. Nah di sana itu kiainya itu kan udah pertama kan udah WA-an dulu gitu apa namanya yang dikeluhin kakak saya itu pertama apa kan saya bilang semua itu. Nah itu saya nyampe sana itu kiainya itu langsung bilang ini masmu itu bukan sakit medis gitu. Itu langsung bilang, langsung ditunjuk orangnya, ini yang buat sakit kakak kamu sakit ini lekmu sendiri bilang gitu, adiknya mama saya sendiri. Nah itu di sana kan dibawain tahunya pertama kali itu. Pertama tahu itu. Kalau saya bukan medis itu. Tapi itu diminumin dari sana itu kan juga nggak ada bedanya gitu Pak. Itu terus kakak saya itu masih di rumah itu masih sakit apa? Masih ibaratnya 1 tahun saya di Jakarta. 1 tahun. 1 tahun lebih. Nah habis itu kan saya juga bingung apa? Ibaratnya kan mau tanya orang-orang pintar kan kayak ditutup gitu. Jadi mau ke sana itu kan kayak nggak ada pikiran gitu Pak. Jadi pikirannya kan kayak buntu gitu.
Nah itu terus saya punya inisial itu ke Banyuwangi, soalnya kan kalau ke Banyuwangi kan udah terkenal, kalau ibaratnya orang pintar apa kan udah terkenal di Banyuwangi. Itu di sana itu saya tidak ada tujuan, pokoknya saya hari ini beli tiket terus besok saya berangkat ke Banyuwangi. Nah di sana itu ya namanya mungkin orang niatnya mau baik kan, ada orang yang nunjukin gitu apa. Saya udah bingung, saya turun di stasiun Banyuwangi sana itu udah bingung saya mau kemana gitu. Terus saya bikin status di WA, saya kasih lokasi Banyuwangi, terus ada yang komen itu, nah kamu ngapain deh kok di Banyuwangi? Terus saya cerita itu apa, saya cerita terus nantinya apa katanya itu ya udah nanti tak suruh saudaraku yang deket sana nanti suruh jemput gitu. Nah di situ saya udah dijemput apa, saya di Banyuwangi sana, saya nginep di rumahnya orang itu semalam. Nah itu saya cerita semua di situ, terus besoknya itu dianterin ke orang desa di situ apa. Nah itu langsung di situ saya cerita semua apa adanya itu Pak. Itu bilangnya itu gini, ini satu keluargamu itu niatnya itu memang mau dihabisin, niatnya gitu. Terus sama orang yang di Banyuwangi itu kan diterang lagi itu Pak. Itu bilang kamu hari ini bisa nggak bisa itu harus pulang, soalnya kakak kamu malam ini jam segini mau dihantam lebih besar dari yang dirasain kemarin-kemarinnya gitu. Ternyata bener apa, di situ saya terus langsung pulang kan, tapi udah dibawain bekal dari sana itu, yang disuruh disebarin di rumah. Dan itu pas malam itu saya langsung pulang, nyampe sini malam. Terus di sini kan saya udah ngajak teman-teman kumpul semua di rumah buat ibaratnya buat tirakat gitu, biar kita melek gitu apa. Nah itu dibilangin pokoknya habis isya sampai jam 12 itu satu keluarga nggak ada yang boleh tidur. Nah itu emang bener apa, pas teman-teman saya di rumah sini udah kumpul semua itu habis isya sekitar 7:30, itu genteng rumah ini tiba-tiba itu kepiar udah hancur di bawah. Itu sekitar habis isya. Jadi pas malam itu yang disebutin itu memang itu yang paling besar yang mau dihantamin ke kakak saya. Tapi habis itu juga masih apa, soalnya pas habis itu kan saya juga itu ikut ngerasain sesak nafas itu nyampe 2 minggu itu Pak. Katanya itu kan ibaratnya cuma kangenan gitu, kena anginnya saya ini. Terus saya itu habis itu saya itu kerja itu adanya nggak nyaman apa, saya kerja itu kayak rasanya udah takut, ngelihat teman-teman sendiri aja udah takut, mau masuk kerja udah takut itu apa. Saya ngerasain kalau mungkin target selanjutnya saya, cuman yaitu selang berapa bulan terus saya yang kena halangan sendiri. Kemarin bulan November kemarin kan saya pulang kerja, itu kan dikeroyok orang 2 bulan itu bawa senjata tajam semua Pak. Makanya ini kan saya belum bisa jalan, ini kan yang di sini tuh dioperasi kemarin, di sini kan bekas tusukan, terus di sini bekas bacokan kemarin. Pokoknya kenapa gara-gara? Nggak tahu, pokoknya yang saya tahu itu kan saya pakai atribut setia hati itu. Itu saya nongkrong 5 orang, yang teman saya 4 orang itu langsung lari semua. Pertama itu kan saya nongkrong di pinggir jalan itu apa, dekatnya kerjaan. Nah itu tiba-tiba ada motor brand itu banyak sekitar 10-an lebih gitu. Itu boncengan semua, tanya arah Sidoarjo gitu. Habis saya kasih tahu itu tiba-tiba turun itu udah bawa balokan kayu semua. Udah di situ yang pertama itu kan saya tangkis ini, terus tangan saya ini kan patah kemarin apa. Ini patah, terus yang kedua kena sini terus saya kan langsung ambruk gitu. Cuman nggak nyampe pingsan Pak. Itu terus saya langsung udah kayak bulan-bulanan di situ. Masya Allah. Jadi beruntung itu Pak. Beruntung. Ayah saya Habis bapak saya, ayah saya terus sembuh, langsung saya 1 tahun lebih nggak bisa apa-apa, saya 2 bulan mulai kerja. mau mulai kerja gantian lagi Saya ini yang kena. Jadi beruntung terus. adiknya mama saya ini masih satu desa sebelah sama rumahnya kakak saya. Rumah saya. Pertama kan pas saya masih ke Banyuwangi kan kakak saya masih di sini tidurnya Pak. Yang di Dulu situ pernah Pak. Pak, sebelum kejadian ini ya mungkin ada ya bukan anak kecil sih, udah dewasa bilang lewat depan itu kok tanah ini panas, ibaratnya orang kalau bahasa Indonesia ya gitu, lihat kok tanah ini kok panas. Terus ini nanti suatu saat pasti adiknya karena nyangkat kakaknya itu bilang gitu. Ya pernah ada yang bilang gitu. Habis itu ini udah beruntung terus. Soalnya adiknya mama saya itu pernah sumbar itu ke mamanya ibu saya ini, pernah sumbar itu katanya itu belum seberapa, nanti lebih lagi gitu. Pernah sumbar bilang gitu. Terus pas saya sakit, kakak saya sakit itu aja
itu nggak nengokin Mbak, jadi kan udah kelihatan banget itu nengokin nggak, malah bilang ke tetangga lah gimana Anang parah apa enggak, bilangnya kayak gitu kan. Itu nggak nengokin tapi malah bilangnya kayak gitu. Dahsyat. Saya boleh minta air putih botol minum buat keluarga mungkin. Terus udah nanya ke orang pintar mana-mana itu Jawabannya sama. bilangnya itu di rumah itu ada ibaratnya ada tanaman cuman sekedar tahu tapi nggak bisa nangkat gitu. Bilangnya kayak gitu. Oh ya, ke Banyuwangi itu saya kan disuruh tirah. Disuruh tirah ke Banyuwangi Saya seminggu. sekeluarga tirah ke Banyuwangi. Jadi Ke sana diambil. Di sini ada tumbar. ya ketumbar sama Ketumbar tulang kukang. dua sama balung kukang. Tulang kukang itu adanya di Gunung Kawi katanya. Kakak saya ini 2 kali. Pertama itu tulang kukang sama merica. Yang pertama diambil apa? Terus Berapa botol bu? dari botol sih botol. Total. Terus jarak 3 hari itu diambil lagi masih sama, masih dapat tulang kukang, potongan tulang kukang itu. Potongan-potongan. Itu adanya katanya di Gunung Kawi. Bilang dibilang Jadi intinya bilangnya tulang ini mahal sebenarnya. tulang itu mahal bilangnya. Terus saya pernah Yang kemarin Waktu malam saya- ini kakak saya juga di Jakarta kumat itu katanya ini semester lagi. waktu saya keras-kerasnya itu, waktu saya keras-kerasnya itu kan tidur adanya kan nggak bisa tidur nyenyak. Perasaan di bun-bun saya dilus-lus itu apa canggah. Canggah. Perasaan ya seperti ngipi tapi kayak dilus-lus gini bun-bun saya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ini keselamatan, kesembuhan, kesehatan buat semua kembali lagi normal ya Bu ya. Semua Allah yang berkuasa yang menyembuhkan, semua juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyelamatkan dan memberikan perlindungan untuknya. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin kuat bahwa Allah yang melindungi dan menyelamatkan kita. Itu ya Bang ya. Iya. Baik. Yang terakhir itu Pernah ke orang tua nanya ke orang tua ya kayak jawabannya ya, sama Bang. Ke Madura ke Banyuwangi itu jawabannya sama. Intinya serangannya ini dari dari Wonogiri. kan katanya orang tuanya dari Wonogiri, orang pintar Orang juga, pintarnya tapi dari Wonogiri semua jawabannya. Emang Wonogiri kan katanya Terkenal orangnya tegaan kita. Nah, terakhir itu adik saya ke ya masih sekabupaten lah kenal gitu. Kakak kamu ini masih dilindungi apa ya itu. Kalau enggak ya enggak tahu gitu. Bilang lagi terakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akang boleh duduk di sini, emasnya dulu atau gimana? Kakak sih. Boleh, ini kita pinggirin dulu kali ya. Bapak lihat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jelaskan. Di sini
energi negatifnya besar ini. Ya. Jadi ada energi negatifnya besar ini. Tidak di badan. Ya, di sini. tidak di badan. Tapi nggak di badan. Ini di tempat. Ya mungkin nanti saya minta sama abang nih muter ke ruangan. Setiap ruangan. Nanti kita coba operasi ya. Begitu ya. Di sini hujan mau ngecek. Iya. Iya sih. Payung sih. Udah. Itu. Kan payung. Ya udah ya. Kamu apa sih? Saya udah nih. Pak, bu saya itu ya. Sebentar ya Allah. Kalau sana kan udah mentok, nggak bisa. Ya paling lewat yang cuman miring-miring gitu. Pakai lampu mungkin gitu. Oh, bagian tuh. Kita kali kok. Digali Pak. Ini. Gimana? Anu pacul. Pacul. Sini Pak. Iya. Ini kan bismillah. Sini. Terus. Ya. Lagi. Yuk. Tisu boleh. Tisu. Tisu boleh. Tisu. Jadi ya. Di depan aja Pak, di sini ya. Di depan apa sini pegang? Sini. Ya. Ya, bawa ke depan dulu. Tidak ada. Kenapa Pak? Jangan tusuk. Tisu. Coba kita buka. Kita piring pising deh. Jangan dipegang. Sini Pak. Piring. Sini Pak. Oke. Robek lah Abah. Tuh ngambil tadi. Ya. Maaf ya.
Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Nah, ini suatu sarana media sebenarnya yang memang akan dilancarkan kepada orang yang akan dituju. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam tubuh, apakah itu tubuh tenggorokan, badan atau apa, otomatis si korban akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ya, dia gali abang loh. Saya hanya mengorek dari bagian anak tersebut. Kena teman-teman tuh. Waktu saya ngambil tadi. Buka. Ya. Kita bawa ke dalam boleh? Darah saya. Oh, maaf, darah saya harus kantongnya. Boleh ya? Oke ya. Maaf ya. Nanti ini dibuang kali aja langsung ya, buang sungai. Tapi sudah gitu. Nah, ini adanya di samping. Nah, tadi dengar semua ledakan ya. Nah, ledakan itu adalah suatu energi negatif yang memang kita kumpulkan lagi. Jadi tidak di badan, tapi makasih Bu. Tapi energi tersebut ada di rumah. Ya, semua ada di rumah. Nah, kenapa tadi saya di kamar belakang kok kayaknya negatifnya besar sekali gitu. Nah, di situ sumber dari ketika jatuh pertama. Seperti misalnya dus atau ledakan atau panas produk serak seperti itu di atas. Nah, itu dia melancarkan sarana media tersebut supaya yang semacam ini bisa masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi kalau yang dirasain kakak saya dulu itu belum sempat masuk gitu Pak? Belum sempat masuk. Jadi gini. Tapi kalau udah rasanya udah gitu. Oh iya. Parah. Jadi energinya dulu masuk. Kalau sudah energinya baru barangnya. Nah, sekarang kalau energinya just kayak gitu, gimana barangnya? Betul tidak? Jadi pantulan di fisik itu panas. Ngap, napas tuh kayak nggak nyampe. Iya. Terus fisik drop langsung. Drop. Betul nggak? Nggak bisa apa-apa. Nah. Kalau masuk rumah sakit. Ya, semacam itu. Maaf ya. Kalau boleh tanya Bang, kalau pas waktu di lebur kayak gini tuh mungkin yang nyuruh, yang si pengirim atau yang ngirim itu mungkin rasanya apa enggak? Mungkin rasanya ini. Oh, mungkin nanti saya butuh air ini buat minum semua, ada sama protek ya, untuk diri, partner dan sebagainya. Nanti saya jelaskan. Ya. Intinya kita minta sama Allah perlindungan sama Allah supaya kita ini diberi keselamatan sama Allah. Dilindungi dari orang-orang yang membuat dolim. Harta itu kan dibawa mati. Tapi justru akan dipertanggungjawabkan. Ini harta untuk apa? Betul itu Pak? Iya, betul tidak? Kamu dapat harta ini untuk apa? Terus kamu fungsikan untuk apa? Mudorotkah atau haramkah? Dan ditanya lagi nanti, harta ini milik kamu atau bukan? Hak kamu atau bukan? Kan gitu ya? Semua ditanggung jawab kan? Gitu. Nah, hal semacam ini saya miris juga ya sama saudara misalnya gitu ya. Ataupun sama keluarga ataupun sama orang lain juga misalnya. Sebenarnya hal yang semacam ini nggak perlu juga. Semua untuk ditinggalin juga nanti. Gitu ya. Nah, sekarang kita dengan kondisi seperti ini Bu, kita harus lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Bang. Iya. Harus lebih dekat. Karena yang minta perlindungan kita siapa kalau bukan Allah? Iya kan? Yang menyelamatkan kita siapa kalau bukan Allah? Akan diberi umur panjang begini, dibacok sama orang, ditusuk sekian, tapi Allah masih ingin akan hidup. Betul tidak? Berarti semua karena Allah.
Ya. Iya, yang memberikan kehidupan dan kematian Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita nih semua perkara dunia ada dalam genggaman Allah nih. Nah, kamu masih bisa hidup. Ya kan Allah. Berarti Allah masih memberikan rezeki nih. Iya. Katanya kan kalau masih ada rezeki di dunia ini sampai tahun ke depan, mau katanya kita maaf ya tebel lah badan, tapi Allah masih kasih hidup karena masih ada rezeki di situ. Iya. Katanya seperti itu. Dan ini nyata akan ngerasain sendiri. Abang juga sama ngerasain sendiri. Dizolimi dengan makhluk gaib, ya kan? Tapi Allah masih memberikan akan umur panjang. Sampai sekarang berarti yang memberikan umur kita Allah, bukan makhluk. Dan kita sekarang bersandar sama Allah, bukan sama makhluk, gitu ya Pak ya? Sama Allah. Bersyukur, ya Allah, alhamdulillah segala nikmat ini kok kasih sakit, gitu kan? Ternyata Allah berdosa-dosa kita. Orang zolim sama ibu, sama bapak, dosa-dosa kita diambil sama mereka, Pak. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Dan jangan lagi kita berpikir bahwa ini begini, mau dihabisi, mau dimatiin. Sekarang berpegang sama Allah. Gitu ya? Iya dong. Pernah pas saya nggak bisa, ya belum bisa apa-apa sama sekali itu. Iya. Ya saya timbulin ya terus langsung cerita ke orang tua. Intinya kamu mau saya bunuh pelan-pelan. Iya. Gitu, bunuh pelan-pelan. Iya. Gitu. Betul. Ada memang ketika orang mengirim santet itu ada yang langsung, ada yang pelan-pelan dihabisi hartanya dulu atau dihabisi fisiknya dulu. Tapi kebanyakan orang dihajar fisiknya dulu karena hartanya udah pasti kekuras. Iya. Buat berobat, buat begini, buat kesono, buat kemari. Rumah ntar habis, sawah habis, tanah habis, akhirnya nggak punya apa-apa. Sehat ya enggak. Karena banyak yang saya temuin kasus-kasus seperti ini, Bu. Datang, bah saya sudah nggak punya sawah, bah dulu mobil saya 5, sekarang udah nggak ada apa-apa, bah rumah saya dulu banyak, sekarang saya ngontrak, bah saya dulu begini. Habis buat obat sana sini. Akhirnya mau tidak mau kita semua harus merujuk kepada Allah. Gitu. Ya Bang? Ini kelihatannya itu yang adiknya mama saya ini di rumah itu udah mulai nanam apa kayak bambu kuning, mungkin buat pagernya. Iya. Sekarang pagar kita Allah. Karena ada malaikat-malaikat Allah yang menjaga. Banyakin suratul Fatihah dan suratul Al-Ikhlas. Banyakin, Bu. Mau 100 kali, mau akan juga sama. Fatihah, surat Al-Ikhlas sama selawat enggak. Itu selebihnya nanti saya. Sekali yang energi yang bisa di rumah Nanti saya semua. Saya mendetek semua kan. Ketika tadi saya ngedetek semua. Saya mendeteksi bahwa memang ada energi negatif yang memang ada di luar, bukan di dalam. Karena di sana itu rumahnya emang benar-benar berdampingan gitu. Iya. Nanti kita bahas juga. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Abah, teman-teman. Teman-teman tadi sudah menyaksikan tayangan Abah dalam penanganan pembersihan penetralisiran tempat yang kondisi itu lokasi Abah ada di Ngawi, persis di lereng Gunung Lawu. Nah, tahu nggak sejarah Gunung Lawu? Wah, Gunung Lawu tempatnya mencekam. Perjalanan Abah sampai malam aja, kondisi perjalanan gelap gulita, nggak ada orang yang keluar. Karena ketika Abah masuk pada gapura tersebut, jadi ada rumah penduduk manusia nih. Di sebelahnya lagi, di beberapa kebun itu ternyata ada perkampungan jin.
Ada rumah-rumah jin, kelompok-kelompok perumahan-perumahan jin itu kayak komplek klaster gitu. Ini rumah orang, warga, ini sebelahnya rumah jin, sebelahnya rumah warga, sebelahnya perkampungan jin itu. Dan kondisi saat itu hujan dan sangat mencekam, dan Abah juga sempat hampir tersesat di hutan di dekat wilayah kaki Gunung Lawu. Nah, lalu Abah alhamdulillah sampai kepada lokasi penanganan di rumah yang mengundang Abah di kaki Gunung Lawu tersebut. Nah, ketika Abah sampai, banyaklah pasien bercerita tentang hal begini, termasuk ibunya cerita begini, sampai ada beberapa ancaman. Ya, dalam cerita tersebut adalah, ya Allah, lagi-lagi urusan dunia, warisan harta, itu menghancurkan dunia. Tanah, kalian punya tanah seabrek-abrek berhektar-hektar. Apa nanti dibawa mati? Enggak. Kita masuk cuma dalam tempat kondisi 2 meter atau meter 1,5, mungkin 2,5 meter. Ya, ada yang semeter. Itu yang lahat ukuran kita. Itu yang kita bisa masuk dalam kubur. Dan harta yang kita miliki bakal kita tinggalkan. Nah, perkara dunia, kita hidup, kita serakah, kita rakus, kita tamak. Hak yang bukan hak kita, kita seolah-olah itu kita miliki, kita kuasain. Nggak boleh. Dalam cerita tadi saya ambil gambarannya adalah, ya Allah, sangat memprihatinkan ya, sampai dengan mengancam kondisi fisiknya, mengancam untuk keselamatan mereka yang tidak baik gitu ya. Dan hal semacam ini teman-teman nggak boleh lakukan. Kalau teman-teman punya agama, ya baik muslim non muslim ya, pasti punya aturan dalam konteks agama tersebut yang melarang memiliki hak yang bukan hak kita, menguasai dan bukan hak-hak kita. Ada kan pasti. Nah, jadi nggak boleh. Cukup bersyukur apa yang kita miliki, cukup bersyukur apa yang Tuhan kasih untuk kita, cukup bersyukur apa yang kita dapati. Begitu. Jadi jangan pengen ini kepengenan. Lu nggak boleh dapat 200 meter, gue yang harus dapat 200 meter. Lu masih segini nggak boleh. Hak masing-masing sudah ada aturannya ya. Dan satu lagi, bahkan mencoba menganiaya dan menzolimi dengan hal-hal baik mau fisik mau non fisik, artinya non fisik, ngirim ke dukun ya, dengan cara mengirim jin ke dukun. Kun, hancurin dia satu-satu, habisin keluarganya. Kun, begini kun. Jangan, ingat kalian, apa yang kalian lakukan, kalian bersekutu dengan dukun dan bersekutu dengan jin, perkara kita cuma nikmat sementara. Bakal mati. Habis kita menzalimi orang, kita menyakiti orang, terus kita sakiti orang tersebut, akhirnya dampaknya ke kita nantinya. Karena itu tabungan buat Anda yang melakukan hal tersebut, sehingga Anda sendiri yang akan menikmati hasil daripada apa yang Anda lakukan. Begitu. Jadi nggak boleh. Bagaimana kita selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat. Dan saat itu Abah setelah selesai mencoba mengecek kondisi pasien satu persatu, dan Abah mendeteksi ada keberadaan suatu hal yang nggak baik di lingkungan rumah tersebut. Dan Abah tadinya minta ke belakang, ternyata di belakang rumahnya katanya ada longsor. Karena di belakang rumah itu sudah jurang, jadi Abah tidak bisa ke belakang. Jadi kondisi hujan itu dianterin sama kakak dari pasien tersebut ke samping. Dan ternyata di samping ada sesuatu yang Abah dapati dengan si akang tersebut. Setelah dipacul, digali, Abah mengambil segumpal tanah tersebut, ternyata yang keluar adalah serpihan-serpihan, potongan-potongan silet dan potongan-potongan kawat. Dan saat itu kondisinya tinggal menunggu waktu akan lari ke dalam tubuh masing-masing ataupun salah seorang pasien tersebut. Ya, nah teman-teman, saya lagi, perkara dunia, rakus, tamak, jangan dilakukan kepada teman-teman. Lihat bagaimana kekayaannya Fir'aun, ya. Lihat bagaimana kekayaannya Korun, ya. Harta kuncinya, kunci perhiasan harta, ya, berangkasnya itu kunci Korun, itu dibawa sama onta berbelas-belas bahkan puluhan onta. Itu masih nggak kuat, masih banyak yang dibawa kunci-kunci berangkas perhiasannya si Korun. Nah, akhirnya Korun mati.
Nah, akhirnya apa? Dihisap nggak? Dihisap dong. Apa yang dia dapat, hartanya digunakan untuk apa? Bahkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nasihat buat kita. Ketamakan, kerakusan ya tidak bisa menyelamatkan kita di alam kubur, di alam akhirat nanti. Tapi kebaikan dan kasih sayang dan saling mencintai, tidak saling menyakiti, itu yang akan menyelamatkan kelak kita nanti. Karena kita akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita cintai, dan kita diberi syafaat oleh orang-orang yang mencintai kita. Begitu. Baik teman-teman, ambil pelajaran yang tadi, mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman, dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berbuat zalim, dan orang-orang yang berbuat zalim sadar, tobat sebelum kalian diberi teguran oleh Allah. Hidupkah atau mati? Ingat, nasihat ada dua, nasihat hidup atau nasihat mati. Nasihat diam ini yang bahaya, nasihat kematian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.